Dari mana asal-usul emas? Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai alasan mengapa emas dianggap berharga dan peranannya dalam berbagai hal, serta perkembangannya dalam sejarah manusia. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai dari manakah emas itu berasal. Emas adalah logam berharga dan telah memainkan peranan yang penting dalam sejarah manusia selama ribuan tahun. Dengan keindahannya yang mudah dikenali dan warna kuning metaliknya beserta kelangkaannya yang luar biasa, emas sangat dicari dan dinilai tinggi oleh masyarakat di seluruh dunia. Emas dianggap berharga karena faktor kelangkaannya, ketahanannya terhadap korosi, konduktor listrik yang baik, keuletannya, dan yang tak kalah mempesona adalah keindahannya. Jika Anda bertanya pada orang-orang, dari manakah emas berasal? Sebagian besar akan mengatakan bahwa emas didapatkan dari tambang, mendulang serpihan di sungai, atau mengekstraknya dari laut. Namun, pernahkah Anda memikirkan misteri bagaimana emas bisa sampai di sana? Kemudian, proses terbentuknya emas itu seperti apa, serta di mana sajakah emas bisa kita temukan? Berbagai pertanyaan seputar emas akan kita bahas dalam video kali ini, antara lain dari mana emas berasal, proses terbentuknya emas, dan lokasi di mana emas paling banyak berada. Dari manakah emas berasal? Secara singkatnya, jawaban mengenai asal-usul emas adalah semua emas yang ditemukan di bumi berasal dari luar angkasa. Meski demikian, penjelasannya jauh lebih kompleks daripada itu. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Emas merupakan logam transisi dengan lambang AU dan nomor atom 79 pada tabel periodik. Emas adalah salah satu unsur kimia yang paling tidak reaktif serta dikenal karena penampilannya yang berwarna kuning dan berkilau. Emas diyakini berasal dari proses yang dikenal sebagai nukleosintesis supernova yang terjadi manakala sebuah bintang meledak dengan kekuatan yang sangat luar biasa dahsyat. Supernova adalah kematian bintang secara eksplosif atau ledakan dahsyat yang mengeluarkan energi dalam jumlah yang sangat luar biasa besar. Berdasarkan NASA, suhu di dalam sebuah supernova bisa mencapai 1 miliar derajat Celcius. Suhu tinggi ini dapat menyebabkan terjadinya produksi unsur-unsur baru yang dapat muncul setelah terjadinya ledakan supernova. Dan juga, tekanan serta energi ledakan supernova yang kuat mampu menciptakan kondisi yang sempurna untuk pembentukan banyak unsur-unsur, yaitu neutrino, isotop radioaktif, dan unsur-unsur lainnya seperti seng, perak, timah, emas, merkuri, timbal, dan uranium. Unsur-unsur ini kemudian tersebar ke luar angkasa. Efek ledakan supernova juga dapat melahirkan bintang ataupun planet yang baru. Semua emas yang ditemukan di bumi berasal dari materi bintang yang telah mati. Bisa dikatakan bahwa proses pembuatan emas terjadi di antariksa di antara bintang-bintang dan pada akhirnya jatuh ke bumi seiring waktu di awal proses pembentukan bumi. Lalu, bagaimana cara emas masuk ke dalam tanah? Saat proses pembentukan bumi dan tata surya kita sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, suhu di bumi sangatlah panas sekali. Bahkan dapat dikatakan bahwa planet ini kemungkinan besar seluruhnya seperti magma cair dengan suhu yang sangatlah ekstrim. Selama beberapa ratus juta tahun kemudian, unsur-unsur berat mulai tenggelam melewati magma menuju pusat bumi. Ketika hal ini terjadi, bumi terbagi menjadi beberapa lapisan. Dengan lapisan terluar, merupakan lapisan padat dari material yang relatif lebih ringan, sedangkan material yang lebih padat tenggelam menuju ke dalam inti bumi. Selama pembentukan bumi, besi cair tenggelam menuju ke tengah bumi untuk membentuk inti bumi. Proses ini juga membawa serta sebagian besar logam berharga di planet ini, seperti emas dan platinum. Para peneliti dari Universitas Bristol memberikan bukti yang nyata bahwa cadangan logam mulia yang tersedia di planet ini adalah merupakan hasil bombardir banyaknya meteorit yang menghantam bumi
lebih dari 200 juta tahun setelah bumi terbentuk. Bahkan, asteroid yang menghantam bumi secara bertubi-tubi ini tidak hanya membawa mineral dan juga berbagai macam logam, namun juga membawa elemen penting bagi dimulainya kehidupan, yaitu air. Benturan bertubi-tubi oleh asteroid ini mengaduk lapisan planet yang lebih dalam dan menyebabkan emas muncul ke permukaan mantel dan kerak bumi. Manakala asteroid-asteroid tersebut tidak menghantam bumi, maka tidak akan ada emas dan logam lainnya yang tersedia bagi manusia. Karena semuanya ditarik menuju ke inti bumi pada awal pembentukan planet kita. Emas dan berbagai logam lainnya yang muncul ke permukaan tersebut kemudian tersimpan dalam biji batuan dalam berbagai bentuk, termasuk serpihan emas, bercampur dengan perak atau yang disebut dengan elektrum, dan juga emas dalam unsur murni. Proses geologi membawa emas kepada kita. Seiring waktu, erosi melepaskan emas dari bebatuan lain, dan karena emas lebih berat, emas pun tenggelam ke dasar sungai, laut, dan sejenisnya. Demikian pula, gempa bumi mempunyai peranan yang sangat besar dalam membawa emas menuju ke permukaan. Saat terjadi gempa, patahan akan dengan cepat mendekompresi air yang kaya akan mineral. Air tersebut akan menguap dan meninggalkan endapan emas dan material lainnya. Gunung berapi juga memiliki peranan yang sama. Berapa banyak emas yang ada di bumi dan di mana sajakah emas dapat ditemukan? The World Gold Council menyatakan bahwa sekitar 190.000 metrik ton emas telah ditambang sepanjang sejarah umat manusia. Seluruh emas tersebut bernilai sekitar 7,5 triliun US dollar. Karena emas sangat padat, 190 ribuan metrik ton emas hanya akan mengisi sekitar 4 kolam renang dengan ukuran olimpiade. Diperkirakan masih ada sekitar 1 juta ton emas di lapisan terluar kerak bumi. Namun, tidak diketahui berapa banyak jumlah emas yang ada di dalam mantel dan inti bumi. Menurut perkiraan, jumlahnya lebih banyak daripada jumlah yang ada di kerak bumi. Para ilmuwan juga mempercayai bahwa masih ada sekitar 8 kali lebih banyak emas di dasar dan di bawah lautan daripada yang pernah ditambang di dekat area permukaan bumi. Seperti juga emas yang kemungkinan mengambang di inti luar bumi yang berbentuk cairan panas, namun sebagian besar pasokan logam mulia ini tidak dapat diakses atau terlalu mahal untuk ditambang. Menariknya, emas telah ditemukan hampir di semua benua, kecuali di benua Antartika. Akan tetapi, mungkin saja di bawah semua lapisan es yang ada di Antartika juga tersimpan sejumlah emas. Setelah emas ditemukan dan ditambang dari sumbernya, baik itu tambang emas khusus atau tidak, emas masih perlu diproses kembali agar siap untuk digunakan dalam berbagai hal. Emas dapat diproses dari biji dengan berbagai cara. Tidak bisakah para ilmuwan membuat emas? Pemikiran mengenai hal ini telah ada dalam benak manusia sejak zaman dahulu. Bahkan percobaan untuk menciptakan emas melalui alkemi pun telah dicoba oleh beberapa tokoh sejarah di masa lalu. Pada zaman dahulu juga pernah muncul sebuah mitos mengenai Philosopher's Stone, yaitu zat alkimia mistis yang mampu mengubah logam dasar seperti merkuri menjadi emas ataupun perak. Terlepas daripada itu, dapat kita sampaikan bahwa hampir tidak memungkinkan bagi masyarakat pada umumnya untuk menciptakan emas. Fisikawan Jepang Hantaro Nagaoka pertama kali mensintesiskan emas dengan cara membombardir merkuri dengan neutron pada tahun 1924. Meskipun demikian, metode tersebut sangatlah mahal dan tidak praktis dalam hal produksi emas. Terlebih lagi, isotop emas yang dihasilkan dari eksperimen tersebut bersifat radioaktif. Di manakah lokasi penghasil emas terbanyak? Australia dan Rusia memiliki cadangan tambang emas terbesar di dunia, masing-masing dengan kisaran jumlah 8.400 dan 6.800 metrik ton.
Australia juga dikatakan memiliki simpanan emas terbesar di dunia dengan beberapa estimasi memperkirakan cadangan emas yang belum ditambang mencapai 9.000 metrik ton. Setengah dari 10 tambang emas terbesar di dunia berlokasi di 4 negara penghasil emas terbanyak, yaitu Rusia, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Indonesia juga salah satu penghasil emas terbesar di dunia dengan tambang emasnya yang berlokasi di Papua, yaitu tambang emas Grasberg. Tambang emas yang dikelola oleh PT Freeport tersebut dapat menghasilkan sekitar 3 juta ons emas per tahun atau sekitar 240 kg emas murni setiap harinya. Demikianlah pembahasan kita mengenai asal-usul emas pada video kali ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih, see you next time.